Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 ya, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Muatan PKN ya anak-anak. Simaklah video pembelajaran berikut ini anak-anak. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama, tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan penguturan yang khas ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa tempat ibadah yang terkenal di Indonesia ya. Yang pertama yaitu Masjid Istiqlal ya. Nah, mari bersama-sama anak-anak informasi mengenai Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Nah, anak-anak, arsitek dari Masjid Istiqlal adalah Fredrik Silaban ya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral yang ada di Jakarta ya. Nah, Masjid Istiqlal bersebelahan dengan gereja katedral, yang mana gereja katedral merupakan gedung tempat umat Katolik beribadah saling berhadapan jadi anak-anak ya. Nah, hingga kini kedua gedung tersebut menjadi simbol toleransi dan persatuan yang ada di Indonesia ya. Nah, tempat ibadah berikut ini adalah gereja katedral anak-anak. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah ya. Letaknya bersebelahan dengan Masjid Istiqlal ya. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut ya. Nah, sehingga kita harus menghormati dan saling menghargai anak-anak ya, antar sesama kita, antar pemeluk umat beragama ya. Nah, berikutnya tempat beribadah ini adalah Masjid Kudus ya. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi ya. Masjid ini terkenal unik karena memiliki menara yang bentuknya seperti bangunan candi ya. Masjid ini merupakan perpaduan seni antara budaya Islam dan budaya Hindu ya. Nah, berikutnya adalah Pura Besakeh ya. Pura Besakeh terletak di Bali. Sebagian besar warga Bali memeluk agama Hindu sehingga banyak pura didirikan di sana ya. Pura Besakeh merupakan pura terbesar di Indonesia ya. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, pura ini juga digunakan sebagai sarana wisata anak-anak. Kompleks Pura Besakeh terdiri dari satu pura pusat atau Pura Penataran Agung Besakeh dan 18 pendamping ya. Satu pura Besakian dan 17 pura lainnya. Nah, yang berikutnya adalah Klenteng San Pokong ya. Klenteng San Pokong terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Klenteng ini dibangun pada abad ke-15 ya. Kemudian ada Mahavihara Materia ya, yaitu terletak di Kota Medan, Sumatera Utara ya. Toleransi beragama sangat kental di sana ya. Hal ini terbukti dengan adanya kebebasan umat Buddha untuk mendirikan tempat peribadatan di Kota Medan. Walaupun agama Buddha termasuk agama yang minoritas ya. Nah, itulah anak-anak beberapa tempat ibadah yang berada di Indonesia yang terkenal di Indonesia ya. Nah, persatuan dan kesatuan merupakan prinsip kebangsaan yang harus dikembangkan dalam keberagaman. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia adalah keragaman agama ya. Nah, masing-masing agama memiliki tempat ibadah dan kegiatan ibadahnya yang berbeda-beda ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan beberapa agama yang dianut oleh rakyat Indonesia adalah ya, yang pertama ya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan yang paling terakhir yaitu Konghucu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu anak ya. Nah, berikut ini adalah kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam ya. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid ya. Kemudian kegiatan agamaannya adalah
Yang pertama yaitu Idul Fitri ya. Yang kedua ada Idul Adha, kemudian yang ketiga ya Maulid Nabi ya. Yang kemudian Isra Miraj ya. Nah, kemudian kegiatan agamaan yang dilakukan oleh umat Kristen dan Katolik adalah kegiatan Hari Raya Natal dan Hari Raya Paskah ya. Nah, tempat ibadahnya adalah di gereja ya. Kemudian berikutnya kegiatan agamaan oleh masyarakat yang beragama Hindu adalah sebagai berikut ya. Ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Kuningan ya. Sementara tempat ibadahnya adalah di pura ya. Kemudian kegiatan keagamaan masyarakat yang beragama Buddha adalah kegiatan wasya dan tempat ibadahnya adalah di vihara ya. Kemudian kegiatan keagamaan oleh masyarakat yang beragama Konghucu adalah Imlek ya. Tujuannya untuk memperingati tahun baru kalender Cina ya, dan tempat ibadahnya adalah di kelenteng ya. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Selamat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan di rumah kalian masing-masing ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak. Salam sehat, salam DJTF.